Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Halo semuanya, teman-teman semua dan juga para penonton setia YouTuber saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali di hari yang spesial di dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Yang saat ini juga masih terus berlangsung ya pandemi COVID-19. Yang saya doakan teman-teman semua agar selalu sehat selalu. Kemudian teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan dan juga teman-teman selalu siap untuk bisa melaksanakan segala aktivitasnya dengan produktif walaupun kita masih di rumah aja. Teman-teman semua, di kajian spesial ini insyaallah Al-Fakir Nova Sekolah Banjari akan sama-sama membahas yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam menurut para cendekiawan muslim kita. Di antaranya yang akan saya bahas adalah Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Teman-teman semua, sebelum kita membahas berbagai pemikiran ekonomi syariah menurut Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Khaldun, saya akan menyampaikan dulu bahwasanya pembahasan kali ini saya merujuk pada salah satu referensi buku yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Buku ini ditulis oleh salah satu dosen kita bersama, yaitu Ibu Dr. Ais Amalia, yang merupakan dosen ekonomi syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman semua, mari kita sama-sama kita mulai masuk pembahasan yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Tapi sebelum kita masuk ke pemikiran beliau-beliau ini, kita akan mengetahui dulu nih biografinya secara singkat ya teman-teman ya, biar teman-teman paham gitu di latar belakangnya di balik segala keilmuan ini beliau mereka ini sama-sama merasakan berbagai peristiwa yang dilematis yang itu betul-betul harus kita ketahui bersama-sama. Nah, kita mulai dulu dari Ibnu Taimiyah teman-teman. Nah, Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu sosok ulama yang dikenal dengan sosok pembaharu. Nah, beliau ini dikenal sosok ulama yang betul-betul memperjuangkan gerakan reformasi Islam yang bernama gerakan Tajdid. Nah, teman-teman, Ibnu Taimiyah ini memiliki nama asli sebagai yaitu Taqi bin Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Beliau ini lahir di Haran yang saat ini merupakan salah satu kota di negara Turki pada tanggal 22 Januari 1268 Masehi. Beliau berasal dari keluarga besar, yaitu merupakan keluarga besar yang menganut mazhab Hambali. Hal ini diketahui dari ayahnya dan juga kakeknya yang merupakan sosok ulama besar saat itu yang memperjuangkan juga mendalami ilmu dari mazhab Hambali. Teman-teman semua, Ibnu Taimiyah ini adalah sosok ulama yang saat itu dikenal dengan ulama garis keras. Kenapa gitu? Karena beliau selalu mengeluarkan segala fatwanya, fatwa-fatwa kehidupan dan juga muamalah yang itu bertentangan dengan pemerintah. Nah, ketika kita membahas tentang gerakan reformasi yang dicanangkan dan juga digaungkan oleh Ibnu Taimiyah atau yang disebut dengan gerakan Tajdid yang saya sebutkan sebelumnya, ada 4 hal yang menjadi isu yang terus disuarakan oleh Ibnu Taimiyah terhadap rezim berkuasa atau pemerintah saat itu. Yaitu yang pertama adalah melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak islami. Yang kedua, kembalikan ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni. Yang ketiga, yaitu memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Dan yang keempat adalah berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan
dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan juga mementingkan diri sendiri. Jadi bisa disimpulkan teman-teman bahwasanya gerakan reformasi yang Ibnu Taimiyah terus menggaungkan dan juga disuarakan terhadap pemerintah saat itu bisa dibuktikan bahwasanya rezim yang berkuasa saat Ibnu Taimiyah hidup ini tidak menjalankan dan juga pengambilan kebijakan publiknya tidak berdasarkan dengan syariat Islam. Dan tentunya praktik-praktik tersebut ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya beliau yang seperti yang saya ceritakan sebelumnya dengan semangatnya untuk bisa mengembalikan ke dalam ajaran agama yang murni ini, beliau terus menyuarakan hal itu. Dan harapannya agar rezim yang berkuasa saat itu tidaklah menjadi rezim yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri yang itu dominasinya adalah negatif, tapi harapannya diisi oleh dominasi yang positif, yaitu menciptakan kemaslahatan dan juga keadilan bagi masyarakat saat itu. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan tentang pemikiran ekonomi syariah menurut Ibnu Taimiyah. Di sini saya mempelajari dan menyimpulkan 3 teori yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu pertama adalah mekanisme pasar, kemudian yang kedua mekanisme harga, yang ketiga adalah hak milik. Kita akan mulai dulu dari mekanisme pasar. Nah teman-teman semua, di dalam buku beliau yang berjudul Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwasanya mekanisme harga ini ataupun pasar ini tentukan dari kekuatan ataupun nilai harga sebagai kekuatan permintaan dan juga kekuatan penawaran. Nah, bisa simpulkan bahwasanya mekanisme pasar ini teman-teman, nantinya kita bisa mengetahui bagaimana sih harga itu bisa naik karena apa, kemudian bagaimana harga itu bisa turun, dan semua itu dibahas dalam mekanisme pasar. Nah, dalam mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah menerangkan dan juga menjelaskan bahwasanya sebetulnya naik turunnya harga itu bukan hanya akibat dari namanya kezoliman, tapi semestinya lumrahnya ini bisa terjadi juga dari namanya ketidakadanya kezoliman. Ya misalkan kekurangan produksi, kemudian permintaan naik gitu. Itu adalah salah satu bukan hal namanya kezoliman, tetapi itu hal yang lumrah terjadi di pasar. Kemudian sebaliknya, ketika kemampuan produksi yang menaik tapi permintaan menurun, maka di sinilah harga akan turun gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwasanya sebetulnya kalau kita mengukur yang terjadi di pasar saat ini, ya kalau misalkan ada penimbunan, kemudian adanya penaikan paksa harga tanpa ada musyawarah atau mengikuti harga pasarnya, inilah yang dinamakan dengan namanya kezoliman. Nah, jadi pada intinya di teori yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah ini ya, terutama ini bahasan tentang pasar bebas. Kalau misalkan dibahas dalam buku Majmu' Fatawa, yaitu mekanisme pasar terjadi ketika adanya suatu harga yang ditentukan dari adanya kekuatan permintaan dan juga kekuatan penawaran. Nah, bagaimana harga naik? Tadi ketika kemampuan produksi menurun, tapi jumlah penduduk atau permintaannya naik. Nah, ini terjadi nama harganya kenaikan. Tapi sebaliknya, ketika harga turun, teman-teman, disinilah kemampuan produksinya naik, tapi jumlah permintaan itu menurun. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua, yaitu mekanisme harga. Tadi kalau misalnya kita lihat kok di pemikiran Ibnu Taimiyah ini kok ada mekanisme harga, mekanisme pasar ya. Walaupun di mekanisme pasar ini Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang mekanisme harga, tapi di dalam mekanisme harga ini beliau menjelaskan lebih detail ya teman-teman. Ada 2 konsep yang beliau kemukakan kepada kita semua, yaitu konsep harga yang adil, yang kedua adalah konsep kompensasi yang adil. Nah, inilah perbedaan ya. Kalau tadi kok mekanisme pasar sama mekanisme harga kok sama gitu. Nah, ini perbedaan di sini. Kalau di mekanisme harga beliau menjelaskan secara detail yaitu tentang 2 konsep tadi, yaitu konsep harga yang adil dan yang kedua adalah konsep kompensasi yang adil. Nah, apa sih perbedaannya tuh antara konsep harga yang adil dengan konsep kompensasi yang adil? Nah, kalau konsep harga yang adil adalah ketika nilai harga
itu dijual ke pasaran, yang ada barang-barang ya yang ditaruh di pasar-pasar, itu adalah nilai itu sepadan nilainya dengan yang diterima oleh konsumen ataupun pembeli. Nah, kalau harga adil tuh teman-teman, intinya ketika nilai yang dijual di pasaran bisa terima semuanya, itulah yang dinamakan harga yang adil. Tetapi kalau konsep kompensasi yang adil, nah ini lebih bahas tentang kuantitasnya, di mana taksiran nilainya itu apakah sepadan gak nih? Apakah dari bentuk barangnya gitu, kemudian zatnya gitu, apakah ini sepadan gitu dengan nilai harga yang dijual di pasaran? Nah, di sini perbedaan konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu konsep harga yang adil dan juga konsep kompensasi yang adil dari buku yang beliau bahas dalam karyanya, itu buku Al-Hisbah. Nah, selanjutnya teman, kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori tentang hak milik. Nah, Ibnu Taimiyah ini juga menjelaskan lebih detail lagi dari hak milik ini. Ketiga hak. Yang pertama adalah hak milik individu, yang kedua adalah hak milik sosial, yang ketiga adalah hak milik negara. Nah, di dalam hak milik individu ini teman-teman semua, Ibnu Taimiyah ini memiliki semangat di mana beliau mendorong masyarakat, umat Islam dan juga masyarakat saat itu untuk bisa memberdayakan dan juga memanfaatkan tanah. Nih, ada sebidang tanah yang menganggur saat itu untuk dikelola, diaktifkan dan juga diproduksi menjadi barang nilai ekonomis. Nah, ketika terjadinya pengelolaan tanah yang menganggur tadi teman-teman semua, inilah yang nantinya akan menjadi hak milik individu. Tetapi teman-teman semua, di dalam hak milik individu ini tidak sepenuhnya secara mutlak itu dikuasai penuh ya. Karena ya kalau hak milik individu ya, misalkan sebidang tanah, ya sebidang tanah aja yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, tapi kalau misalkan kita prinsip lagi teman-teman, kalau hak milik individu itu pasti memiliki namanya batasan-batasan atau kewajiban yang harus ditunaikan. Pastinya, ya misalkan kewajiban untuk membayar pajak, kemudian membayar upah, dan sebagainya gitu. Ya intinya tidak sepenuhnya apa-apa yang menjadi hak milik kita itu sepenuhnya mutlak milik kita, tapi kita harus menunaikan kewajiban kita misalkan untuk bisa membantu orang lain dan sebagainya gitu. Nah, itu tentang hak milik individu. Kemudian yang kedua teman-teman, hak milik sosial. Nah, simpelnya adalah yang biasa kita rasakan nih di lingkungan kita ya. Ya, misal contoh dari air, kemudian api gitu, rumput dan sebagainya. Tapi saya ingin menyampaikan salah satu contoh di mana hak milik sosial ini adalah yang terjadi di kehidupan saat ini. Misalkan ya, pariwisata. Teman-teman pasti pernah mengunjungi dong pariwisata, misalkan curug, kemudian pantai, kemudian gunung dan sebagainya gitu. Itu pada hakikatnya adalah hak milik sosial teman-teman ya, bukan hak milik individu ataupun hak milik negara. Tapi kenapa sih gitu? Kalau kita lihat pariwisata kita tuh ada yang mengelola, dan juga kenapa sih kita harus membayar upah ataupun membayar iuran ataupun membayar harga sebagai salah satu syarat untuk bisa merasakan pariwisata tersebut gitu. Kenapa gitu? Karena gini teman-teman semua. Walaupun tadi ada curug, air terjun ataupun pantai dan sebagainya, itu adalah hak milik sosial, hak yang semuanya bisa memiliki hal itu, tapi kita harus membayar uang tadi adalah untuk biaya pemeliharaan. Jadi dengan adanya hal ini teman-teman semua, dengan adanya biaya pemeliharaan, semestinya itu bukan menjadi hak milik individu, tapi itu adalah biaya pemeliharaan pariwisata di situ. Misalkan kebersihan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dibilang kenapa sih walaupun itu hak milik sosial tapi kita tetap bayar tadi, itu adalah sebagian kewajiban kita untuk bisa menjaga lingkungan tersebut dengan kita membayar biaya pemeliharaannya, misalkan biaya kebersihannya, kemudian biaya pengembangan pariwisata dan sebagainya gitu. Tapi yang pasti semuanya bisa dimanfaatkan oleh semua manusia yang merasakan pariwisata tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu hak milik negara. Nah, Ibnu Taimiyah ini juga menjelaskan teman-teman semua bahwasanya kalau hak milik negara itu
terjadi ketika ada sumber pendapatan yang masuk ataupun sumber-sumber lain yang menjadi hak milik negara. Inilah yang baru dinamakan hak milik negara. Kemudian sebetulnya hak milik negara tersebut tidak dikuasai sepenuhnya karena lagi-lagi ya, dengan ada sumber pemasukan, misal pajak, retribusi dan sebagainya, itu harus kembalikan lagi ke masyarakat gitu, untuk pengembangan di bidang-bidang lainnya, misal sosial, kemudian ekonomi, kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi setelah kita mengetahui dari 3 hak milik ini, teman-teman semua, kita harus mengetahui ya bahwasanya Islam secara universal, secara kafah mengajarkan kita secara betul tentang pembagian hak-hak dan juga kewajiban yang harus betul-betul kita tunaikan dan juga kita laksanakan sebagaimana umat yang wasatoniyah dan juga umat yang menjunjung tinggi dan juga melaksanakan Islam secara kafah. Dan yang terakhir, secara kesimpulan teman-teman semua dari pemikiran ekonomi ini, beliau menekankan dan juga menyampaikan bahwasanya ada suatu peranan pemerintah di sini dalam memainkan kebijakan ekonominya. Dengan apa? Dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, semangat ini yang digolakkan oleh beliau untuk menegakkan keadilan, menumpas kezaliman, dan juga yang pasti adalah menciptakan kemaslahatan masyarakat dari sisi ekonominya gitu. Ada 4 peran yang beliau kemukakan secara komprehensif dan juga secara paripurna. Yang pertama adalah menghilangkan kemiskinan. Pastinya ini suatu kewajiban pemerintah untuk bisa merawati fakir miskin dan juga bisa mengembangkan juga memberdayakannya. Bagaimana negara kita juga memiliki pasal yang sama, yaitu tentang bahas fakir miskin, yaitu negara yang mengusir fakir miskin tersebut gitu. Inilah pemikiran Ibnu Taimiyah masuk ke dalam konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Kemudian yang kedua adalah tentang regulasi harga, di mana tadi beliau menjelaskan bahwasanya regulasi harga itu sebetulnya tidak serta-merta berasal dari kezaliman ya, yang ihtikar dan sebagainya, tapi itu murni, itu kuasanya Allah gitu. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW ketika saat itu penduduk Madinah menanyakan kepada beliau terkait kejadian adanya naik turunnya harga pasar. Kemudian saat itu salah satu masyarakat bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu minta agar harga di pasar itu diturunkan gitu. Tapi Rasulullah menjawab saat itu adalah beliau tidak berkuasa untuk bisa mengatur harga tersebut. Karena apa? Karena lagi-lagi itu adalah kekuasaan Allah. Semua yang mengatur adalah Allah. Jadi naik turunnya harga secara lumrahnya, kemudian secara normalnya, itu lagi-lagi adalah itu karena adanya kuasanya Allah, bukan adanya intervensi pemerintah dan sebagainya gitu. Kecuali di sini adalah pengecualian adalah ketika terjadinya penimbunan, monopoli dan juga kecurangan, maka Ibnu Taimiyah menyampaikan kepada umat Islam bahwasanya pemerintah harus hadir untuk mengintervensi dengan membentuk namanya regulasi harga ketika terjadi namanya monopoli, ihtikar dan juga penimbunan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah harus mengatur namanya kebijakan moneter. Nah, mungkin ini lumrah gitu ketika hal ini ya terjadi inflasi atau deflasi gitu. Nah, inflasi ini pemerintah, kalau terjadi inflasi gimana pemerintah gitu, maka pemerintah harus namanya mengetatkan gitu kebijakan moneter dengan mengurangi peredaran uang gitu dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, ketika terjadinya deflasi teman-teman, maka pemerintah harus namanya meningkatkan peredaran uang dan sebagainya. Itulah kebijakan moneter salah satu bagian terpenting peran pemerintah untuk bisa menjaga hal ini dengan baik gitu. Yang terakhir adalah yaitu perencanaan ekonomi. Nah, di sini beliau mengajarkan bahwasanya suatu negara, suatu daerah, suatu wilayah gitu harus memiliki perencanaan sematang mungkin, semaksimal mungkin tentang perencanaan ekonominya gitu. Misalkan ya, di sini beliau menjelaskan tentang potensi-potensi yang ada di negara ataupun wilayah tersebut. Maka pemerintah itu harus menyiapkan dan juga mengukur potensi-potensi ini berapa lama sih gitu kan kira-kira bertahan dan juga bisa menghidupkan
masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Kalau misalkan sudah habis sumber dayanya ataupun potensinya, maka pemerintah sudah bersiap-siap untuk berpindah kepada potensi ekonomi lainnya gitu. Makanya di Indonesia saat ini kita bisa mengetahui atau mengenalinya dengan adanya misalkan adanya RPJMN ataupun RPJMD, rancangan pembangunan jangka menengah nasional ataupun rancangan jangka menengah daerah gitu. Yang ini adalah suatu wujud dari namanya pemikiran ekonominya di sini, yaitu perencanaan ekonomi. Teman-teman semua, itulah sekilas ataupun bahasan dan juga kajian yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ekonomi syariah dari Ibnu Taimiyah. Yang tadi awal kita bahas tentang biografinya, dan yang tadi sudah kita bahas tentang pemikiran-pemikirannya, yaitu yang kita simpulkan yang adalah 3 hal, yaitu adalah tentang mekanisme pasar, kedua mekanisme harga, yang terakhir adalah hak milik. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang pemikiran ekonomi syariah menurut Ibnu Khaldun. Oke teman-teman, alhamdulillah kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang Ibnu Khaldun beserta pemikiran-pemikiran ekonomi syariahnya. Seperti biasa teman-teman semua, kita akan sama-sama membahas biografi terlebih dahulu tentang Ibnu Khaldun. Nah teman-teman semua, ketika kita mendengar nama Ibnu Khaldun tentunya tidak asing lagi dong. Karena dia adalah sosok cendekiawan sekaligus ulama yang karyanya itu melalang buana. Sampai karyanya ini diakui oleh kalangan dunia, termasuk diantaranya bos Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Nah, apa karya tersebut? Nah, ini kita akan bahas sedikit nantinya tentang karya Ibnu Khaldun ini. Nah, Ibnu Khaldun ini teman-teman semua memiliki nama aslinya yaitu Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Nah, gelarnya yaitu Waliuddin ia dapatkan ketika beliau menjabat dan diamanahkan sebagai Qadi atau dalam bahasa Indonesia adalah hakim negara. Beliau ini adalah sosok ulama sekaligus hakim negara yang betul-betul menjunjung tinggi nilai keadilan. Maka tak disangka-sangka nanti teman-teman ketika kita mengulas berbagai dinamika kegiatan politik beliau yang itu melalang buana dan juga sangatlah tinggi pengalamannya. Kemudian teman-teman semua, beliau ini dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi, tepatnya ini terjadi pada awal Ramadan. Tapi dalam kehidupan masa kecil teman-teman tentu tidak seindah apa yang kita bayangkan ya. Ketika kita di masa kecil kita yang hidupnya enak gitu kan, kita selalu dibiayai oleh orang tua gitu. Namun sebaliknya, waktu itu Ibnu Khaldun teman-teman semua di masa kecilnya mengalami namanya penggusuran dan juga adanya instabilitas politik ya, lagi-lagi sama persis kayak seperti kejadian pada Ibnu Taimiyah. Nah, tapi para ulama terdahulu teman-teman semua ketika ada musibah, ujian, penggusuran tadi ya, setiap masa kecilnya tidak membuat mereka tuh menyerah, tidak membuat putus asa gitu akan masa depannya yang akan dicapai seperti apa. Nah saat itu teman-teman semua, beliau bahkan di masa kecil yang penuh krusial itu, beliau sampai bisa menghafal Al-Quran secara 30 juz. Masya Allah ya, kalau kita melihat bagaimana masa kecil beliau itu luar biasa, bisa menjadi hafiz Quran. Dan juga nanti nih ketika masuk ke periode usia dewasa sampai masa tuanya, itu betul-betul kematangan ya, kebijaksanaan beliau sebagai ulama, hakim, dan juga sekaligus cendekiawan yang menorehkan dan juga menghasilkan berbagai keilmuan yang beliau hasilkan. Nah kemudian teman semua, pada fase ini juga, pada fase ketika beliau mulai mempelajari disiplin ilmu, beliau ini ada sosok yang cerdas sekali, bahkan jenius. Mungkin kalau dulunya ada tes IQ ya, mungkin bisa jadi tes IQ ini hasilnya adalah lebih tinggi ya ketimbang IQ-nya almarhum B.J. Habibie, mungkin saja gitu. Karena lagi-lagi Ibnu Khaldun ini betul-betul mendalami berbagai disiplin ilmu seperti metafisika, tafsir hadis, nahwu, shorof, balaghah, politik, hukum gitu, dan sebagainya yang mungkin kalau saya sebut banyak sekali gitu. Nah dari
hasil pendalaman keilmuan beliau, kemudian berbagai kematangan berpikirnya, beliau bisa menghasilkan sebuah karya yang bernama atau judul bukunya adalah Muqaddimah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kita bahas tentang Muqaddimah ini, asal muasalnya dari kitab Al-Ibar namanya. Kitab Al-Ibar. Nah, beliau ini sengaja dulu waktu penyusunan itu, beliau hanya mengulas berbagai hal yang itu berkaitan dengan sejarah. Karena ada lagi juga beliau ada seorang sejarawan yang betul-betul memperjuangkan gitu agar hakikatnya, kemurniannya gitu, kebenarannya tetap terjaga gitu. Karena sejarah diibaratkan oleh beliau itu sebagai berbagai hikmah dan juga ibroh yang nanti bisa diambil dan dipetik oleh generasi mendatang atau generasi kita saat ini nih, ketika kita hidup di dunia ini gitu. Tapi pada kenyataannya teman-teman, ketika beliau mengarang, menciptakan buku gitu, beliau ini justru membuat Muqaddimah itu sampai betul-betul yang tadinya Muqaddimah adalah salah satu bab di kitab Al-Ibar, ternyata saking beliau mengarangnya dan juga mencurahkan berbagai pemikirannya, sampai-sampai kalau dihitung ya, kalau saya punya buku Muqaddimah itu ada jumlahnya sebanyak tebalnya sekitar 1.400 halaman, Masya Allah ya. Yang saya pun membaca cuma baru sekitar 300 halaman gitu. Karena kalau teman-teman baca itu bahasanya tentang filsafat ya. Bahasa filsafat yang betul-betul kita yang belum pernah pelajarinya harus betul-betul memahaminya secara mungkin mendalam sekali gitu. Tapi itulah luar biasanya para ulama terdahulu teman-teman, dari berbagai karyanya yang itu harus kita sama-sama apresiasi dan juga kita jaga dengan kita membacanya, kemudian kita menyelaminya dan juga kita bisa mengambil ibroh dari apa yang mereka pikirkan. Di fase ini teman-teman, fase ketika beliau menciptakan karya itu, ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk tidak memperoleh jabatan-jabatan lagi gitu. Dan juga beliau memiliki kesempatan waktu yang full sekali, penuh sekali untuk bisa mengarang juga membaca. Nah, pada masanya waktu itu ketika beliau jadi birokrat, memang beliau itu adalah sosok pekerja keras. Seorang politikus yang luar biasa bijaksananya gitu. Tidak politikus seperti zaman saat ini gitu. Beliau ini adalah sosok yang betul-betul menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nah, sampai-sampai beliau itu betul-betul dipercaya oleh berbagai sultan maupun raja gitu di berbagai amanah yang beliau terima. Salah satunya teman-teman yang akan saya sampaikan adalah ketika beliau menerima amanah sebagai sekretaris pribadi sultan. Waktu itu terjadi pada saat pemerintahan Sultan Banin Marin. Nah, tapi teman-teman, karena berbagai tuduhan ya seperti zaman sekarang ya, banyak hoax, banyak cibiran dan juga haters gitu. Pada saat itu beliau dituduh katanya ingin mengkudeta kesultanan milik Sultan Bani Marin gitu. Pada akhirnya beliau dipenjara selama 21 bulan lah, hampir 2 tahun ya. Dan kemudian beliau dipenjara sampai Sultan Bani Marin itu wafat. Kemudian beliau berpindah ke tempat lainnya gitu untuk bisa menstabilkan dirinya gitu dalam menjalani aktivitas selanjutnya. Nah, kemudian ketika beliau memasuki fase ketika sudah menekuni berbagai keilmuan, mengarang, membaca gitu, termasuk mengarang buku kitab Al-Ibar dan juga Muqaddimah, beliau menjelang wafatnya menerima banyak amanah gitu. Di antara beliau pernah diamanahkan untuk menjadi dosen fikih Maliki ya, karena beliau adalah salah satu ulama yang mendalami keilmuan di bidang mazhab Maliki. Nah, kemudian beliau juga pernah diamanahkan untuk bisa mengisi halaqah-halaqah karena dulu masyarakat Mesir ya, ini terjadi di kota Mesir, yaitu tepatnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Nah, waktu itu beliau diamanahkan untuk jadi pengisi halaqah karena beliau sudah dikenal oleh masyarakat Mesir terkait karyanya tentang Muqaddimah. Untuk itu beliau disuruh mengisi tentang teori-teori yang dia kemukakan tentang sosial kemasyarakatan, termasuk teori fenomenal adalah teori asobiyahnya gitu. Asobiyah itu teori sosial kemasyarakatan.
Dan kemudian juga beliau pernah juga mendapatkan amanah sebagai ketua pengadilan kerajaan atau hakim negara. Sampai-sampai beliau memiliki semangat untuk menumpas segala suap, sogokan, korupsi gitu. Pokoknya menjunjung tinggi lah wibawa kejaksaan atau pengadilan saat itu gitu. Namun lagi-lagi orang benar pasti tidak selamanya bertahan di pemerintahan ya. Karena mungkin dominasi orang-orang di pemerintahan itu adalah orang-orang yang ibaratnya tidak mendukung kebaikan gitu. Dia dituduh-tuduh dan sebagainya karena kebijakan-kebijakannya yang betul-betul tidak mengenakan bagi kaum kiri ya, kaum yang tidak suka kebaikan. Akhirnya beliau memilih untuk mundurkan diri dari ketua pengadilan kerajaan. Sampai akhirnya beliau dibujuk lagi oleh salah satu kesultanan saat itu gitu. Akhirnya beliau terima lagi jabatan tersebut sampai beliau wafat. Dan akhirnya beliau wafat pada tanggal 16 Maret 1406 Masehi, atau kalau dihitung-hitung secara usia Masehinya adalah 74 tahun. Nah, dari penilaian beliau yang beliau tinggalkan itu cukup luar biasa bagi kita. Baik hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan beliau, yang harusnya itu menjadikan sebuah semangat buat generasi muda kita untuk bisa selalu berkarya, selalu membangun energi positif dan juga kebermanfaatan bagi sekitar kita. Terutama kita berupaya untuk menjaga karya-karya ulama kita terdahulu, yang kita membacanya ataupun mengkajinya, walaupun hanya sedikit gitu, tapi intinya bisa bermanfaat untuk kita. Ya, karya-karyanya seperti Muqaddimah, kemudian Al-Ibah dan juga Ta'rif itu adalah karya-karya yang betul-betul harus kita maknai secara mendalam, juga kita ambil pelajarannya. Mungkin biografinya sudah kita bahas secara tuntas, dan selanjutnya kita akan masuki pembahasan tentang pemikiran ekonomi syariah menurut Ibnu Khaldun. Memasuki dari pembahasan tentang pemikiran ekonomi syariah menurut Ibnu Khaldun, ada 8 teori yang beliau kemukakan. Di antaranya yang pertama adalah mekanisme pasar, kedua adalah tentang konsep uang, ketiga adalah tentang keuntungan, keempat adalah tentang pembayaran kerja, kelima tentang standar kekayaan negara, keenam tentang keuangan publik, ketujuh tentang perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk yang pertama ini tentang mekanisme pasar, sebetulnya beliau mengukakan bahwasanya sebetulnya sama ya dengan berbagai pemikiran ekonomi lainnya. Namun kalau yang pada umumnya konsen ya gitu, yang kita pelajari tentang hukum permintaan ataupun hukum penawaran gitu, sebetulnya ini berlandaskan dan juga berpacu pada teori pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar, di mana segala sesuatu yang berkaitan tentang nilai harga pasar itu adalah sesuatu sebagai kekuatan permintaan dan juga kekuatan penawaran. Nah, kalau misalkan kita bahasakan ketika terjadinya sebuah kasus di mana jumlah produksinya naik, kemudian jumlah permintaan turun, pastinya harga kan turun ataupun murah. Semuanya sebaliknya, ketika harga naik, berarti terjadilah namanya konsep, yaitu kemampuan produksi yang menurun, tapi permintaan dari masyarakat meningkat. Hal ini dijelaskan secara mendasar ya oleh Ibnu Khaldun, sama seperti pemikiran-pemikiran ekonomi lainnya. Tapi yang jelas semua pemikiran ini berasal dari teori Ibnu Khaldun, yaitu tentang mekanisme pasar. Nah, beliau juga membedakan ya harga-harga di kota besar, kota kecil gitu, yang beliau bahas di Muqaddimah yang berjudul di salah satu babnya yaitu harga-harga di kota. Ya, intinya kalau misalkan harga di kota besar banyak suplainya, kemudian permintaannya mencukupi, maka harganya akan rendah. Tapi kalau misalkan harga di kota-kota kecil yang ini tepatnya di padang pasir, maka ini akan mahal karena suplainya sangat sedikit dan juga karena ada paceklik yang melanda di kota-kota kecil. Nah, kemudian teman-teman kita mulai masuki di teori yang kedua, yaitu tentang teori keuntungan. Nah, kalau dalam teori keuntungan ini teman-teman semua, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwasanya tentang biaya tenaga kerja itu adalah salah satu hal yang utama untuk menjadi salah satu pemicu ada keuntungan. Nah,
ketika harga biaya produksi itu kita masukkan ke dalam itu kita libatkan biaya tenaga kerja gitu, maka nanti akan mencapai namanya keuntungan gitu. Karena lagi-lagi semua penciptaan produksi itu pasti dari tenaga manusia gitu. Makanya beliau sangat mengagungkan untuk bisa menghormati para tenaga kerja, untuk bisa mendapatkan biaya tenaga kerja dengan proporsional dan juga adil. Nah, oleh karena itu keuntungan pada awalnya dipicu dari adanya pemasukan biaya tenaga kerja ke dalam biaya produksi, sehingga ketika nanti dijual maka akan menciptakan keuntungan. Itu ya di situ teman, ketika kita membahas tentang teori keuntungan. Kemudian yang ketiga, tentang teori yaitu konsep uang. Sebetulnya beliau menjelaskan di sini adalah menjelaskan ataupun menggarisbawahi bahwasanya emas dan perak adalah satu alat tukar nilai dan juga alat penentu nilai. Jadi medium pertukaran dan juga alat penentu nilai yang itu sebenarnya adalah salah satu fungsi emas dan perak. Tapi pada zaman sekarang ini ya kita bisa melihat bahwasanya masyarakat sangat menjadikan emas dan perak sebagai dasar kekayaan gitu yang harus dimiliki. Padahal Allah menciptakan emas dan perak adalah untuk sebagai nilai ukur dari semua akumulasi modal gitu. Makanya Allah dan juga Ibnu Khaldun di sini mengusulkan dan juga menyarankan bahwasanya nilai dari emas dan perak ini harus ditentukan sekali oleh pemerintah, karena harga emas dan perak harus kontan gitu. Tapi harganya boleh berfluktuasi gitu, mengikuti harga pasar. Jadi intinya gitu kalau tentang teori konsep uang. Kemudian yang keempat, itu tentang pembagian kerja. Nah, ini teori division of labor kalau kita bahas tentang ekonomi konvensional yang dikemukakan oleh David Ricardo. Sebetulnya ini ya teori pertama kali yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun gitu sebelum adanya David Ricardo. Yaitu di mana intinya ketika kita membagi spesialisasi pekerjaan-pekerjaan dengan berbagai bidang gitu, maka akan terciptanya output yang berlimpah gitu dari adanya pembagian kerja ini. Makanya teori ini harus dikembangkan dan juga kita laksanakan di perusahaan-perusahaan ya, apalagi yang produksi untuk bisa memaksimalkan output yang kita harapkan. Kemudian yang kelima, yaitu tentang keuangan publik. Nah, keuangan publik ini simpelnya adalah membahas tentang perpajakan, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya prinsip dari pengelolaan pajak ini harus berdasarkan keadilan. Jadi beliau mendukung dan juga menyarankan bahwasanya setiap pemerintahan harus memiliki departemen perpajakan karena ini khusus sebagai sumber utama pemasukan negara. Nah, disitulah teman-teman sebuah keadilan atau ketidakadilan itu diciptakan dari departemen perpajakan. Ketika semua hasil perpajakan ataupun yang diterima oleh pemerintah gitu, itu bisa dibagi secara merata gitu. Yang ini nanti ujungnya adalah adanya penciptaan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat saat ini maupun saat yang lalu gitu. Nah, kemudian kalau di perpajakan juga menekan juga bahwasanya insentif itu adalah penting untuk dunia usaha. Jadi kalau dunia usaha diberikan insentif, maka mereka ringan terkait masalah biaya pajaknya. Dan ketika biayanya itu diringankan, maka akan terciptanya namanya laba yang sangat berlimpah. Jadinya kalau nanti ujungnya di situ, maka pengusaha juga akan membayar pajak dengan banyak juga gitu, karena keuntungannya yang sangat berlimpah dan juga keringanan dari biaya pajak tersebut. Kemudian kita masuk ke teori yang keenam, itu tentang teori perdagangan internasional. Nah, di sini sebetulnya adalah awalnya jika bakalnya ada teori perdagangan internasional ini adalah dari teori pembagian kerja. Nah, di mana ketika ada hasil output yang diciptakan dari teori pembagian divisi kerja ini, maka nanti yang akan berdampak pada penghasilan produk yang nanti kalau sudah memenuhi kebutuhan domestik, maka nanti bisa untuk diekspor ke luar negeri. Ataupun ini juga akan mengatur nih dengan mekanisme pasar di mana ketika supply kurang, dari dalam lagi juga akan mencukupi, makanya pemerintah boleh untuk mengimpor barang sesuai dengan faktualnya dan juga data yang ada dimiliki oleh pemerintah.
Selanjutnya yang ketujuh adalah tentang teori standar kekayaan negara. Nah, beliau ini mengungkapkan Ibnu Khaldun yaitu ada dua faktor, yaitu di mana negara bisa dikatakan kaya. Itu ya, pertama adalah tingkat produksi domestiknya, dan yang kedua adalah neraca pembayaran yang positif. Ini bisa kita lihat ada hubungan ya antar dua faktor ini, yaitu tingkat produksi domestiknya, di mana ketika tadi ya adanya ekspor yang sudah bisa kita kelola dengan baik, kemudian kebutuhan dalam negeri juga sudah bisa kita penuhi gitu, maka akan tercipta namanya tingkat produksi domestik yang nanti masyarakat bisa merasakan dampak dari adanya tingkat domestik produksi yang sangat-sangat berlimpah. Nah, dari sinilah ketika sebuah ekonomi negara dikatakan bisa aktif dan juga bisa produktif, itu bisa dinilai dari namanya tingkat produksinya bagaimana sih, dan sejauh mana sih tingkatnya yang bisa dicapai. Kemudian neraca pembayaran positif bagaimana? Nah ini nih, yang sering terjadi ya di negara kita, yaitu surplus sama defisit ya. Karena ada impor yang berlebihan, nanti neraca pembayaran bisa defisit ataupun negatif ya. Sebaliknya, ketika kita selalu bisa mengekspor ketimbang impor, maka nanti neraca pembayarannya bisa positif. Nah maka dari itu sebetulnya negara kaya itu adalah ketika tadi tingkat produksi ekonominya bisa meningkat dan bisa diekspor, dan nanti yang kedua dampaknya adalah ujungnya itu neraca pembayarannya bisa positif karena adanya surplus yang didapatkan dari perdagangan internasional melalui ekspornya. Kemudian yang ke-8 yaitu tentang kesejahteraan masyarakat. Ibnu Khaldun ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana sih kesejahteraan masyarakat itu bisa tercipta. Sebenarnya ada 3 alat teman-teman yang beliau kemukakan di sini, yang itu tidak asing ya, dan juga kita sama-sama ketahui, yaitu pertama adalah pemerintah, kedua masyarakat, dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, ketika ketiga alat ini bisa kita kolaborasikan, kita bisa elaborasikan, dan juga kita sama-sama maksimalkan gitu, maka sebuah kesejahteraan, kemaslahatan masyarakat bisa kita ciptakan. Nah, masyarakat dan juga pemerintah bisa saling kerjasama, saling bersinergi gitu, saling berkontribusi, saling tolong-menolong gitu, bahu-membahu untuk sama-sama menyelesaikan persoalan kemiskinan, persoalan kesenjangan, dan sebagainya. Kemudian ada satu alat lagi yang keadilan tadi teman-teman. Keadilan ini kalau misalnya tidak dilibatkan dalam ciptakan kesejahteraan masyarakat tentunya sangat mustahil. Karena keadilan ini memiliki nilai yang sangat sakral. Karena keadilan ini betul-betul Allah sebutkan secara eksplisit kepada kita semua. Diibaratkan keadilan ini sebagai nilai injeksi moralnya. Ketika keadilan ini dilibatkan, maka semuanya itu akan menjadi sebuah energi yang betul-betul mendorong masyarakat untuk bisa produktif, apalagi bisa mencapai tahap sejahtera. Nah, dengan adanya ketiga alat ini teman-teman, pastinya nanti ekonomi akan meluas pergerakannya, kemudian pembagian tenaga kerja ataupun lapangan pekerjaan semakin terbuka luas. Kemudian yang ketiga adalah nantinya hasil-hasil yang dihasilkan ataupun diproduksi oleh tenaga kerja atau manusia, ini kembali lagi akan dimanfaatkan keuntungannya itu untuk bisa dirasakan dan juga dibagi ke seluruh masyarakat ataupun manusia yang ada di sebuah wilayah ataupun negara. Nah, dari sinilah dari 8 teori ini teman-teman semua, sebetulnya kita bisa mengambil salah satu pelajaran dan kesimpulan bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada kita tentang keadilan, tentang bagaimana kita bisa mencapai falah, kebaikan, seperti perjuangan kita sebagai ekonom robbani, yaitu membumikan ajaran langit kepada seluruh lapisan bumi. Karena lagi-lagi ekonomi syariah bukanlah ekonomi yang mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi ekonomi syariah itu adalah mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah itu semua teman-teman semua kita bisa melihat dari 2 kisah ulama
cendekiawan muslim dan juga pemikiran-pemikirannya yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun yang sama-sama harus kita bisa ambil ibrahnya. Dan semoga teman-teman semua dari video yang selama berapa menit ini dibahas semoga bisa bermanfaat. Kemudian teman bisa ambil hikmahnya. Kemudian apabila ada masukan dan saran dan juga perbaikan silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan untuk itu teman-teman saya akan akhiri dengan ucapan alhamdulillah, amin. Dan saya akhiri sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.